Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait Roy Suryo. Roy Suryo sebut ada yang mengadu domba dirinya dengan Pak Jokowi. Langsung disekaman oleh Ade Armando ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, gimana kabar kalian dulu hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, mendapatkan hasil yang baik. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Jasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Gitu, ya. Nanti kalau misalnya berlanjut proses Nggak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Kita saksikan dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan ya. Harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Maaf ya, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas, sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini, Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat. Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Dia melaporkan para penyebar kabar bohong itu karena pertama-tama untuk membersihkan namanya. Terlalu mudah selama ini mereka menuduh Jokowi tanpa bukti. Mereka merasa bahwa Jokowi tak mungkin melaporkan kejahatan mereka. Mereka terlalu percaya Jokowi tidak mungkin melawan. Karena itu Jokowi harus menyatakan pada masyarakat bahwa dia memang lulusan UGM. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM. Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang, Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah.
Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Alasan mereka untuk melihat ijazah Jokowi sepenuhnya lemah. Saya tak paham siapa yang pertama kali menyatakan ijazah Jokowi palsu, dan siapakah orang yang menyebarkan kabar itu. Bagaimana mereka tiba pada dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu? Penyebaran kabar pemalsuan ijazah itu berlangsung begitu saja tanpa bisa dikenali siapa sumber aslinya. Kalau saja orang itu adalah orang yang mengaku dulu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 80-85 dan dia tidak pernah mengenal nama Jokowi, tuduhan itu mungkin bisa diterima. Atau kalau saja orang itu adalah staf yang mengurus administrasi kemahasiswaan di Fakultas Kehutanan UGM, tuduhan itu mungkin perlu ditindaklanjuti. Tapi ini kan tidak. Mereka tiba-tiba saja mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi hanya karena mereka meragukannya. Kenapa ragu? Nggak jelas. Pokoknya meragukan. Pokoknya dianggap palsu. Kalau itu cuma berlangsung sesaat, mungkin tidak perlu dipersoalkan. Tapi ini kan terus diulang tanpa bosan selama bertahun-tahun. Tuduhan ini sudah terdengar sejak 3 tahun yang lalu. Jumlah orang yang mendengarnya dan mungkin mempercayainya sudah jutaan orang. Karena itulah saya rasa Jokowi merasa ini harus dihentikan sekarang. Jokowi berhak atas nama baik. Bila dia membiarkannya, nama baiknya akan terus terganggu atau bahkan tergerus. Alasan kedua adalah soal pelajaran bagi mereka yang berusaha merusak nama baiknya. Pada akhirnya hukum harus ditegakkan dengan cara yang keras dan tegas. Ini bisa jadi pelajaran bagi pihak manapun yang ingin menyebarkan kabar yang memuat kebohongan dan fitnah. Para penyebar fitnah harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak pidana. Orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, atau Rismon Sianipar tahu persis bahwa apa yang mereka sebarkan adalah kebohongan. Coba lihat tuduhan Rismon Sianipar. Dia menuduh skripsi Jokowi palsu karena lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan tipe huruf Times New Roman yang belum ada di era 1980-an. Padahal Jokowi lulus pada 1985. Jadi menurut Rismon, skripsi Jokowi palsu. Begitu pula ijazah Jokowi diyakininya palsu karena ijazah Jokowi juga menggunakan Times New Roman. 100 miliar % palsu katanya. Tuduhan Rismon ini sudah dibantah Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Menurut Sigit, di tahun 1985 sudah biasa mahasiswa menggunakan tipe huruf Times New Roman terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan. Fakultas pun biasa menggunakan tipe huruf tersebut pada ijazah mahasiswa. Di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan Times New Roman. Menurut Sigit, hanya sampul, lembar pengesahan, dan ijazah Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Apa yang disampaikan Sigit itu adalah penjelasan yang masuk di akal. Masalahnya, Rismon masih terus melontarkan tuduhan tersebut dengan mengabaikan penjelasan Sigit. Mungkinkah Rismon tidak mendengar atau mengetahui penjelasan Sigit? Bisa saja. Tapi kan jawaban Sigit itu menyebar luas di tengah masyarakat, sehingga tidak bisalah Rismon berdalih dia tidak tahu penjelasan Sigit. Intinya, Rismon bisa saja sebenarnya tak menyangka bahwa di tahun 1985 tipe huruf Times New Roman sudah bisa digunakan di halaman sampul, lembar pengesahan, dan ijazah. Tapi ketika sudah ada penjelasan Sigit, Rismon seharusnya menarik tuduhannya itu. Masalahnya, sampai saat ini Rismon masih mengulang-ulang tuduhan itu. Karena itu wajar bila Jokowi akhirnya merasa Rismon harus dilaporkan agar tuduhan itu tak lagi terulang. Kasus Roy Suryo agak berbeda. Dia itu mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan 2 bukti. Pertama, menurutnya kalau skripsi Jokowi itu palsu, maka dengan sendirinya ijazahnya pun palsu. Kedua, dia menggunakan sebuah kopi ijazah Jokowi yang menyebar luas di internet.
Menurut analisisnya, ijazah di internet tersebut palsu. Tuduhan Roy ini mengandung dua kesalahan mendasar. Pertama, seperti sudah dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada bukti bahwa skripsi Jokowi palsu. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan ijazah Jokowi palsu. Yang kedua, ijazah Jokowi yang beredar secara online pun dengan mudah terlihat sebagai dokumen palsu. Paling gampang adalah dengan memperhatikan posisi foto Jokowi di ijazah tersebut. Foto itu ternyata ditempel di atas cap Fakultas Kehutanan UGM. Jadi di foto tidak terlihat adanya tanda-tanda cap. Tanpa harus jadi ahli, kita semua pasti sudah tahu bahwa itu adalah ijazah palsu. Tapi dengan mengatakan begitu, sama sekali tidak berarti kita bisa mengatakan ijazah Jokowi yang dia gunakan untuk mengikuti pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden adalah palsu. Ada loncatan kesimpulan yang menyengaja. Masalahnya, Roy Suryo terus berkeras bahwa ijazah Jokowi palsu hanya karena adanya rekaman ijazah Jokowi palsu di internet. Hal serupa dilakukan Dr. Tifa. Dia juga hanya menggunakan ijazah Jokowi yang menyebar di internet. Pertanyaannya, apakah Roy dan Dr. Tifa tidak sadar bahwa rujukan dokumen di internet yang mereka gunakan adalah palsu? Saya percaya mereka sadar. Kepalsuan kopi ijazah Jokowi itu sedemikian jelas, sehingga tidak mungkin orang-orang pintar seperti Roy dan Tifa tidak menyadarinya. Karena itu dalam pandangan saya, Roy, Tifa, Rismond terus mengumandangkan tuduhan kepalsuan ijazah itu memang dengan niat jahat. Dan karena itu sudah berlangsung terlalu lama, Jokowi layak untuk saat ini memperkarakannya. Semoga kebenaran menemukan jalan. Kita harus terus menggunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat.